investasi Kabupaten Cirebon ini akan berpengaruh juga, apalagi nanti akan ada akhir masa jabatan Bupati Cirebon nih. Kalau Lutfi gimana Kang? Apakah berdampak juga? Ketika kita bicara soal industrialisasi, kita nggak bicara 1 tahun atau 2 tahun, kita bicara 10 tahun ke depan. Persiapan infrastruktur, mulai dari penataan RT RW sampai operasionalisasi saja butuh 3 tahun. Belum pemasaran pembangunan industrinya itu sendiri gitu. Saya kira mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Kembali ke soal yang kemarin, yang penting ini keberlanjutan pembangunan antara pemerintah yang sekarang, kemudian pemerintah transisi sampai ke pemerintahan barunya. Kami di DPRD secara prinsip mendukung penuh. Apa nih desainnya? Yang penting kan desainnya, sehingga kita bisa menggenapkan puzzle-puzzle yang kurang dari proses desain itu. Kayak misalnya tugas kami memastikan RT RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan, karena pembahasan perda RT RW-nya sebagian ada di kami, sebagian ada di pemerintahan daerah. Soal yang lain, nah lebih banyak ada di teman-teman pemerintah daerah terkait dengan penetapan kawasan, kemudian dukungan infrastruktur dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Oke, dan kalau soal nanti akan berpengaruh juga ke pemimpinan yang baru. Ya. Lalu bagaimana yang soal huruf vokal yang sekarang sedang viral jadi viral itu nih Kang? Ini Mbak Novi mancing-mancing ya. Gimana tuh Mbak Pak? Novi rupanya Saya kepo loh, masyarakat Kabupaten Cirebon juga pasti kepo nih Kang. Iya, kayaknya yang tahu Pak Teguh ini. Pak Teguh bisa mengomentari? Kita mau komentar gimana? Sementara yang komentar adalah Pak Ketua sebagai sendiri. Sebagai bestie apakah tahu juga nih? Mbak Novi, kalau huruf vokal itu kan A, I, U, E, O gitu kan. Pak Imron huruf vokal Huruf dong. vokal, I ini kan ya. Lalu yang lainnya mungkin bagaimana tuh, Kang? Ya, memang ada beberapa alternatif yang bisa menjadi kuda hitam yang sempat disebut-sebut awalnya huruf vokal itu gitu. Saya menduga-duga jangan-jangan huruf vokal itu namanya AA Teguh gitu kan. AA Teguh kan dari huruf vokal juga. Iya. AA Teguh gitu ya. Iya. Masuk Pak. Masuk. Ya. Dan kita kan setara eselon 2. Oh iya betul. Kan harus eselon 2 tuh. Iya. Eselon 2 itu bebas ya, nggak perlu harus yang 2A kan, 2B juga bisa ya. Pokoknya paling eselon 2 gitu ya. Ya AA Teguh. Sampai detik ini peraturan yang mengatur secara eksplisitnya belum keluar. Jadi memang sedikit bocoran dari Kemendagri kemarin adalah memang harus eselon 2. Okay. Yang jelas bukan kami lah. Dan termasuk bukan tadi yang disebutin oleh Pak Ketua, karena Pak Imron udah nggak mungkin masa sebagai bupati, beliau juga nanti PJ. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Lakapadane. Kan ada kandidat nama lainnya tuh. Ada, kan tadi saya bilang bahwa semua punya potensi. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ngomong bahwa ada kurang lebih 30-an OPD, dan itu semua punya potensi. Yang penting punya integritas dan bisa meyakinkan masyarakat program yang lebih baik ke kabupaten. Oke, termasuk juga dalam hal keamanan, kenyamanan para investor kita gitu ya. Betul. Ini bingung nih, kita bicara soal kawasan industri larinya ke situ lagi. Karena ini bikin saya penasaran juga gitu. Jadi menarik memang, Mbak. Gitu ya? Jadi menarik memang. Kita harus punya skema, kalau dulu ada namanya Repelita dan yang lainnya. Tapi saya hanya mengutip rekan saya selalu berbicara di forum-forum resmi, ada Cirebon punya potensi yang sangat besar yang harus kita kembangkan. Butuh kebersamaan, butuh kerja bersama. Iya.
kerja bersama, dan butuh yang punya ide, pemikiran, tetapi juga harus konsekuen dan komitmen. Artinya apa? Kita punya 5 pintu tol. Tadi Pak Ketua selalu menyebutkan accessibility semua, tapi faktanya infrastrukturnya rusak. Gimana kita mau masukin industrialisasi? Walaupun saya dalam hati kecil saya menjerit karena saya lahir dari petani, akan berimbas juga terhadap lahan pertanian mungkin, walaupun lahan pertanian yang tidak produktif ataupun apa. Jadi apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu nih, Kang Lutfi? Yang pertama soal regulasinya ya, kaitannya sama tata ruang. RT RW harus segera selesai dan mendukung penuh pengembangan kawasan itu. Kalau RT RW 2018, kawasan peruntukan industri tersebar di 16 kecamatan dan kecil-kecil. Ke depan kita minta itu diintegrasikan maksimal 2 kawasan saja, sehingga biaya pembangunan sarana prasarananya lebih murah. Yang kedua, action plan. Kita butuh ada afirmasi anggaran untuk membangun infrastruktur pendukung tadi. Kalau nggak ada dukungan anggaran, saya kira daya saing Kabupaten Cirebon sebagai salah satu alternatif pengembangan kawasan industri menjadi rendah dibandingkan tetangga-tetangga sebelah. Brebes, Tegal, Batang, Kendal ini kan sudah berlari untuk membangun infrastrukturnya agar industri bisa berkembang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tadi seperti yang dikatakan Pak Teguh, kolaborasi semua pihak ini menjadi penting. Seorang saja tidak bisa memastikan kawasan ini segera terwujud, tapi kebersamaan. Teman-teman bilang kita butuh super team. Nah, super team ini melibatkan seluruh stakeholder, dan kalau ini bisa diwujudkan, saya yakin 2024 udah bisa go soal kawasan ini. Sudah berhasil nanti nih ya? Sudah bisa go, sudah bisa berjalan. Pak Teguh, inginnya seperti apa sih Pak Kabupaten Cirebon ini biar nanti bisa menjadi magnet yang lebih dahsyat lagi tuh Pak? Kita butuh kepastian saja, Pak. Kepastian. Ketika ada kepastian, investor apapun pasti akan masuk. Kepastian bukan untuk investor saja, tapi untuk masyarakat juga dan yang lainnya. Potensi kita besar. Sangat besar, tinggal bagaimana pemimpinnya merajut dan menskemakan seperti apa. Luar biasa. Maksud Pak Teguh hari ini belum pasti ya? Belum pasti gitu Pak. Iya. Tinggal masyarakat yang menilai. Balik lagi ke masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke deh kalau gitu kita harus pamitan dulu pemirsa dari program Ngabuburit bersama Wakil Rakyat dari Kabupaten Cirebon. Nanti akan menghiasi ataupun mewarnai Ramadan Anda di tahun ini dengan perbincangan bersama Wakil Rakyat dari Kabupaten Cirebon. Pasti ya Pak ya. Nanti kita siap ketemu lagi ya Pak. Siap. Berikan solusi yang terbaik pasti untuk warga Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa pemirsa, dan program ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane.